Saya Fredrik Eriksson, seorang pendaki gunung yang bermain ski dari Swedia, tinggal di Chemi, Prancis. Kami berada di Alpine Club of Pakistan dan mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami untuk memastikan bahwa kami memenuhi syarat untuk naik dan mencapai tujuan kami. Saya harap Anda berhasil mencapai tujuan Anda, yaitu mendaki. Saya setuju dengan Anda. Itu adalah tanggal 6 Agustus 2010 dan Fredrik Eriksson sama sekali tidak tahu bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya di dunia. Bayangkan berdiri di ketinggian 27.000 kaki di atas permukaan laut di K2, gunung tertinggi kedua di dunia. Udara begitu tipis sehingga paru-parumu terasa terbakar setiap kali bernapas. Suhu berada di sekitar minus 40 derajat. Otakmu membengkak karena kekurangan oksigen. Darahmu mulai mengental seperti saus tomat. Dan kamu sedang menatap lorong es yang hampir vertikal dengan gletser besar yang tidak stabil menggantung tepat di atas kepalamu. Kamu mengunci sepatu ski ke penyikatnya dan mengarahkan ski itu menuruni lereng di medan yang gila dan berbahaya itu, di mana kesalahan kecil bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Hari ini saya akan membahas salah satu upaya pendakian gunung yang paling ambisius dan mematikan dalam sejarah manusia. Kisah seorang pria yang mencoba bermain ski menuruni gunung yang begitu berbahaya hingga membunuh 1 dari setiap 4 orang yang hanya mencoba mendakinya. Rangkaian pilihan yang menentukan nasib yang membawanya ke momen itu dan hasil mengejutkan yang tak seorang pun duga. Apa yang saya temukan tentang keputusan terakhir Fredrik akan membuat Anda mempertanyakan segala hal yang Anda pikir Anda tahu tentang risiko. Selamat datang di Batas Ekstrim. Ada garis tak terlihat di setiap gunung di bumi. Garis ini berada di ketinggian sekitar 26.000 kaki di atas permukaan laut. Di atas garis ini, tubuh manusia mulai sekarat. Secara harfiah, sekarat. Sel-sel tubuhmu mulai mati. Fungsi kognitifmu menurun. Sistem pencernaanmu berhenti bekerja. Setiap menit yang dihabiskan di atas zona kematian ini adalah 1 menit yang dicuri dari ambang kematian. Kebanyakan orang, bahkan pendaki gunung berpengalaman, menghabiskan waktu sesedikit mungkin di zona kematian. Mereka melewatinya dengan cepat, mencapai puncak, dan turun kembali dengan hati-hati melalui jalur yang sama. Tapi Fredrik Eriksson tidak seperti kebanyakan orang. Fredrik Eriksson lahir pada 14 Maret 1975 di Sundsvall, Swedia, dan tumbuh besar di kota Umeå di utara, sebuah wilayah yang dipenuhi hutan dan perbukitan kecil, bukan pegunungan sesungguhnya. Seperti banyak anak-anak Swedia lainnya, dia belajar bermain ski sejak usia dini. Tapi tidak seperti teman-temannya, Fredrik mengembangkan hubungan yang hampir supranatural dengan gravitasi dan salju. Pada usia 20-an, dia meninggalkan lereng yang sudah dirapikan demi salju baru yang belum terjamah di puncak-puncak tertinggi yang bisa dia temukan. Ketika sebagian besar pemain ski puas menaklukkan lereng di pegunungan Alpen atau pegunungan Rocky, Fredrik membidik jauh lebih tinggi lagi. Dia bermimpi bermain ski di tempat yang belum pernah diluncuri ski oleh siapapun sebelumnya. Dari puncak 14 gunung setinggi 26.000 kaki di dunia, yang semuanya menembus jauh ke zona maut. Pada tahun 2010, dia sudah pernah bermain ski di 4 raksasa Himalaya. Shishapangma pada 2004, Gasherbrum II pada 2005, hampir berhasil di Lila Peak pada awal 2005, di mana dia memutuskan untuk kembali. Hanya 500 kaki di bawah puncak, dan penurunan sebagian di Dhaulagiri pada 2007. Setiap peluncuran ski semakin memupuk ambisinya yang utama, yaitu menjadi orang pertama yang bermain ski dari puncak K2. Tapi ada sebuah pepatah di kalangan para pendaki gunung. Everest itu seperti jalan santai, sedangkan K2 itu pendakian sungguhan. Bukan untuk meremehkan bahaya Everest dari kenyamanan rumah saya. K2 memiliki ketinggian 28.251 kaki, menjadikannya gunung tertinggi kedua setelah Everest. Tapi ketinggian bukanlah yang membuat K2 mematikan. Itu adalah perpaduan sempurna berbagai bahaya di gunung tersebut. Tidak seperti kebanyakan gunung yang semakin curam menuju puncak, K2 terus-menerus curam dari bawah hingga ke atas. Dengan kemiringan 45 derajat, lerengnya lebih tajam daripada sebagian besar jalur ski untuk ahli di resort. Jika di jalur ski, ini akan ditandai sebagai medan ekstrim. Di K2, lerengnya tertutup es, batu, dan celah-celah. dengan jurang ribuan kaki yang menanti setiap langkah yang salah. Dan kemudian ada pola cuaca yang tidak dapat diprediksi yang bisa menjebak para pendaki selama berhari-hari.
Untuk memperburuk keadaan, lokasinya yang terpencil di pegunungan Karakoram antara Pakistan dan Tiongkok membuat penyelamatan hampir mustahil dilakukan. Sedikit penyimpangan di tengah kekacauan ini. Jika Anda ingin lebih banyak cerita mentah dan tanpa sensor yang tidak bisa kami tampilkan di sini, bergabunglah dengan komunitas ekstrim di Patreon. Sampai jumpa di Extreme Age yang sesungguhnya. Sejarah pendakian puncak K2 dipenuhi dengan tragedi. Ekspedisi Amerika pertama pada tahun 1938 berakhir dengan mundur setelah beberapa kali nyaris celaka. Pendakian sukses pertama baru terjadi pada tahun 1954, dan bahkan saat itu, hanya 2 dari 11 anggota ekspedisi Italia yang berhasil mencapai puncak. Pada tahun 1986, dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Black Summer, 13 pendaki tewas dalam satu musim. Namun, selama puluhan tahun penuh kemenangan dan tragedi ini, belum ada satupun yang berhasil bermain ski dari puncak K2. Banyak orang menganggap ide itu sebagai tindakan bunuh diri. Namun, Frederick Erikson bukanlah seperti kebanyakan orang. Untuk memahami mengapa Frederick memilih melakukan ini, coba masuk ke pola pikirnya sejenak. Kamu sudah mencapai sesuatu yang jarang dicapai manusia. Kamu pernah berdiri di puncak gunung di mana udaranya begitu tipis, sehingga kebanyakan orang akan kehilangan kesadaran dalam hitungan jam. Kamu pernah mengarahkan ujung skimu ke lereng di mana jatuh sedikit saja berarti kematian yang pasti. Dan kamu berhasil selamat tanpa luka sedikit pun. Dengan setiap keberhasilan, kepercayaan dirimu semakin tumbuh. Hal yang mustahil mulai terasa mungkin. Batas antara keberanian dan kecerobohan mulai kabur. Inilah kondisi mental yang oleh para ahli psikologi olahraga ekstrim disebut sebagai perangkap ahli. Ketika keberhasilan di masa lalu menciptakan rasa kebal yang berbahaya, ini bukanlah kesombongan, tapi penyesuaian ulang terhadap apa yang terasa berbahaya. Risiko yang akan menakutkan kebanyakan orang mulai terasa bisa diatasi. Pada tahun 2009, Frederick melakukan upaya pertamanya di K2 bersama pendaki gunung asal Italia, Michel Fay. Bayangkan kedua orang ini tiba di base camp, penuh semangat, antusias, mewujudkan impian mereka. Mereka bahkan menulis tentang petualangan mereka untuk Powder Magazine, membagikan kisah perjalanan mereka kepada dunia. Frederick begitu percaya diri, dia bahkan menulis sesuatu yang akan membuatmu merinding saat mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Dia berkata, perjalanan melewati air terjun untuk sampai ke sini mungkin lebih menakutkan daripada apapun yang akan kita hadapi di K2. Lebih menakutkan daripada apapun yang akan mereka hadapi di K2. Kata-kata itu akan kembali menghantuinya dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan. Awalnya semuanya berjalan dengan baik. Mereka berhasil mencapai camp pertama mereka di ketinggian hampir 20.000 kaki, melewati labirin besar menara es dan celah tersembunyi yang bisa menelan seseorang bulat-bulat. Seminggu kemudian mereka naik ke camp kedua mereka, mendaki lereng yang begitu curam hingga mereka harus memasang tali agar bisa bergerak dengan aman. Bahkan cuacanya pun bersahabat. K2 terkenal dengan badai mematikannya, tapi gunung itu tenang, seolah-olah sedang memancing mereka untuk mendekat. Lalu datanglah hari yang akan mengubah segalanya. Saat kamu mendaki gunung setinggi ini, kamu tidak bisa langsung menuju puncak. Tubuhmu akan kolaps karena kekurangan oksigen. Kamu harus beraklimatisasi, mendaki tinggi, tidur di tempat yang lebih rendah, mengajarkan tubuhmu untuk bertahan dengan oksigen yang lebih sedikit. Jadi kedua pendaki itu melakukan hal tersebut dan mereka memutuskan untuk menguji kondisi salju dengan bermain ski turun dari camp 2 kembali ke base camp. Sekarang bayangkan jika kamu bisa. Michel Fay, seorang pendaki elit dengan banyak puncak setinggi 26.000 kaki yang sudah pernah dia daki, sedang bermain ski menuruni lereng dengan kemiringan 50 derajat. Itu lebih curam daripada hampir semua yang bisa kamu temukan di resor ski manapun. Permukaan di bawah papan skinya adalah campuran salju dan es. Lalu dalam sekejap semuanya menjadi kacau. Fate membuat salah satu ujung papan skinya tersangkut. Maksudnya sisi logam pada bilah skinya tersangkut di es, bukannya meluncur di atasnya. Di lereng ski biasa ini hanya akan berarti terjatuh, mungkin harga diri yang terluka dan tubuh yang pegal. Dia mungkin akan meluncur sedikit, menahan laju jatuhnya sendiri, mengebaskan salju dari tubuhnya lalu melanjutkan turun. Tapi di lereng K2 itu adalah hukuman mati. Frederick hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat temannya terguling menuruni lereng gunung. Bayangkan melihat seseorang yang kamu pedulikan terpental-pental di bebatuan. Semakin cepat, benar-benar tak berdaya. Fate jatuh sejauh 3.000 kaki. Itu seperti jatuh dari gedung setinggi 300 lantai. Tubuhnya akhirnya berhenti di sebuah dataran salju kecil jauh di bawah. Frederick segera mulai menuruni tebing menuju temannya. Frederick butuh 20 menit untuk turun sendirian dengan risiko yang sangat besar demi mencapai tubuh Fate.
Saat dia sampai di sana, kenyataannya sangat tak tertahankan. Tengkorak Faith hancur karena membentur batu. Teman sekaligus rekan mendakinya telah tiada, begitu saja. Tapi disinilah cerita ini berubah arah dan benar-benar akan membuatmu mempertanyakan pikiran manusia. Meskipun berisiko, Frederick tetap berada di lereng mematikan itu selama berjam-jam. Dia menggunakan kapak esnya untuk menggali kuburan seadanya, menutupi tubuh Fateh dengan salju dan batu. Selama melakukan itu, dia terpapar bahaya yang sama persis yang baru saja merenggut nyawa temannya. Sekarang, bagi kebanyakan orang, jika kamu melihat temanmu meninggal saat mencoba sesuatu yang kalian berdua lakukan, kamu mungkin akan segera pulang. Kebanyakan orang akan menganggap ini sebagai alam semesta yang berteriak agar mereka pulang, meninggalkan mimpi itu, memilih hidup daripada ambisi. Semua orang di base camp mengira Frederick akan pergi. Siapa yang tidak? Tapi ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang seperti Frederick. Otak mereka benar-benar berfungsi berbeda dari otak kita. Para ilmuwan telah melakukan pemindaian MRI pada atlet ekstrim dan mereka menemukan sesuatu yang menarik. Orang-orang ini memiliki aktivitas yang lebih rendah di amigdala, yaitu pusat rasa takut di otak kita. Pada saat yang sama, mereka memiliki aktivitas yang meningkat di bagian otak yang memproses imbalan. Ketika Anda dan saya melihat bahaya, mereka melihat sebuah tantangan. Ketika Anda dan saya merasa takut, mereka justru merasa sangat fokus. Setelah 2 hari sendirian di tendanya, meratapi temannya, Frederick keluar dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan semua orang di base camp. Dia tidak menyerah. Dia akan kembali tahun depan untuk mencoba lagi. Ini bukanlah bentuk tidak hormat terhadap kenangan temannya. Dalam pikiran Frederick, ini justru hampir seperti penghormatan. Mimpi yang mereka miliki bersama tidak akan mati di gunung itu, bahkan jika Michelle telah tiada. Saat musim panas tahun 2010 tiba, Frederick kembali berada di base camp K2. Kali ini, Frederick memiliki rekan baru, pendaki Austria, Gerlande Kaltenbrunner. Dan Gerlande bukanlah pendaki biasa. Dia adalah salah satu pendaki wanita terkuat di ketinggian dalam sejarah, mengejar mimpinya sendiri yang luar biasa, menjadi wanita pertama yang mendaki semua 14 puncak setinggi 26.000 kaki tanpa menggunakan oksigen tambahan. Pada tahun 2010, dia sudah menaklukkan 12 dari gunung-gunung raksasa ini. Dia hanya membutuhkan K2 dan Broad Peak untuk menyelesaikan misi bersejarahnya. Gerland adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Frederick. Memiliki keterampilan teknis, mental sekuat baja, dan benar-benar berkomitmen untuk mendaki tanpa oksigen botolan. Lihat, banyak pendaki ketinggian menggunakan oksigen tambahan untuk melawan efek zona kematian. Tidak dengan 2 orang ini. Mereka percaya untuk menghadapi gunung dalam bentuknya yang paling murni tanpa bantuan teknologi apapun. Pendekatan puris ini meningkatkan faktor risiko secara signifikan, tetapi sangat selaras dengan filosofi pendakian gunung yang mereka anut bersama. Jika kau akan menari dengan iblis, sebaiknya kau menatap matanya langsung. Musim pendakian tahun 2010 benar-benar sangat buruk. Pola cuaca yang membandel terus-menerus menghantam pegunungan Karakoram, mengirimkan badai demi badai yang datang silih berganti dan menumpahkan salju yang tidak stabil di lereng atas K2. Tim-tim telah terjebak di camp dasar selama berminggu-minggu menunggu jeda cuaca yang sepertinya tidak pernah datang. Beberapa ekspedisi sudah menyerah, tidak mau lagi terus menunggu seperti ini. Menjelang awal Agustus, situasinya semakin genting. Jendela pendakian semakin cepat tertutup dengan musim monsun yang sudah di depan mata. Sebelum badai harian yang dapat diprediksi datang bersama musim monsun, mungkin hanya ada 1 jendela singkat cuaca stabil, mungkin hanya selama 1 hari saja. 24 jam untuk mencapai sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa lakukan bahkan dalam kondisi sempurna dengan waktu tak terbatas. Pada tanggal 5 Agustus, Frederick Gerlande, seorang pendaki Amerika bernama Trey Cook bersama 6 pendaki lainnya, entah bagaimana berhasil melewati semua ini. Mereka mencapai camp 4 di ketinggian 26.000 kaki dan tepat di bawah puncak setelah berhari-hari berjuang melewati salju tebal yang kadang-kadang menenggelamkan mereka hingga ke pinggang setiap langkahnya. Dari posisi mereka hanya tersisa sekitar 2.200 kaki vertikal menuju puncak, tetapi itulah 2.200 kaki paling berbahaya dalam hidup mereka. Perakiran cuaca paling baik pun masih ambigu. Beberapa orang menyarankan kondisi mungkin akan membaik sepanjang malam. Meskipun awan badai mulai berkumpul, 6 pendaki lain di camp 4 memutuskan untuk menunggu 1 hari lagi, meskipun itu berarti mereka mungkin tidak akan pernah mencapai puncak K2. Dan Frederick, Gerlande, dan Trey mendapati diri mereka dihadapkan pada salah satu keputusan yang menentukan hidup.
menunggu cuaca yang mungkin lebih baik, atau mengambil kesempatan yang mungkin menjadi satu-satunya peluang mereka. Sekarang, saya ingin kamu membayangkan dirimu berada di tenda itu di ketinggian 26.000 kaki selama 1 menit. Tubuhmu secara harfiah sedang sekarat di udara tipis itu. Setiap tarikan napas terasa tidak cukup, seperti kamu mencoba menghirup oksigen melalui sedotan kopi. Kamu telah menghabiskan bertahun-tahun berlatih untuk momen ini. Puluhan ribu dolar, tak terhitung jam penderitaan. Dan sekarang kamu di sini, begitu dekat dengan tujuanmu, kamu hampir bisa merasakannya. Perakiraan cuaca memberimu sedikit harapan bahwa kondisi mungkin akan membaik. 6 pendaki lain dengan informasi yang sama memutuskan bahwa itu terlalu berisiko. Apa yang akan kamu lakukan? Frederick memutuskan untuk mencobanya. Meskipun kondisi mulai memburuk sekitar pukul 11 malam. Dengan angin yang semakin kencang dan jarak pandang yang menurun, mereka tetap bertekad untuk mencapai puncak. Dan satu keputusan itu akan menentukan nasibnya. Pada pukul 1.30 pagi tanggal 6 Agustus, saat para pendaki lain tetap aman di dalam tenda mereka yang tertutup rapat, Frederick, Garlande, dan Trey melangkah keluar ke udara dingin yang begitu menusuk hingga terasa hidup. Lampu kepala mereka memancarkan cahaya kuning lemah menembus kegelapan, nyaris hanya menerangi beberapa langkah di depan mereka. Suhu saat itu cukup dingin untuk membekukan kulit yang terbuka hanya dalam hitungan menit. Dan menjulang di atas mereka dalam kegelapan adalah bagian paling teknis, paling ditakuti dari seluruh gunung, yaitu bottleneck yang terkenal itu. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kamu perlu memahami apa itu bottleneck. Itu adalah celah sempit berupa es hampir vertikal setinggi sekitar 300 kaki dengan kemiringan yang mendekati 80 derajat di beberapa tempat. Pada dasarnya, itu adalah corong alami di gunung yang memaksa para pendaki masuk ke ruang sempit, di mana mereka terpapar berbagai bahaya secara bersamaan. Celah itu sendiri sudah cukup menantang. Panjat es teknis di ketinggian 27.000 kaki membutuhkan keterampilan dan stamina yang luar biasa. Setiap ayunan kapak es, setiap tendangan kerampon di ketinggian ini membutuhkan oksigen berharga yang sangat dibutuhkan otak dan jantung. Beberapa pendaki melaporkan bahwa satu bagian yang mungkin hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk didaki di ketinggian yang lebih rendah, bisa memakan waktu 2 jam atau lebih di zona maut. Namun yang membuat bottleneck benar-benar menakutkan adalah apa yang tergantung tepat di atasnya. Sebuah gletser gantung sebesar beberapa gedung yang bisa runtuh tanpa peringatan, mengirimkan bertonton es meluncur turun melalui celah itu. Sirok ini, yang diperkirakan memiliki berat ribuan ton, tertahan oleh gaya-gaya fisik yang terus berubah seiring gletser bergeser, menghangat, dan retak. Rasanya seperti memanjat ke dalam laras pistol yang sudah terisi peluru. Hanya 2 tahun sebelumnya, dalam bencana terburuk dalam sejarah K2, runtuhan es dari sirok yang sama ini telah menewaskan 11 pendaki dalam 1 hari. Selama musim pendakian tahun 2008, sebagian dari sirok terlepas saat banyak tim sedang berusaha turun dari puncak. Es yang jatuh menyapu tali-tali tetap yang digunakan para pendaki untuk turun, sehingga banyak yang terjebak tanpa jalan turun. Beberapa langsung jatuh hingga tewas. Yang lain meninggal karena kedinginan setelah terjebak di gunung selama berhari-hari. Frederick, Garlande, dan Trey sangat mengenal sejarah ini. Setiap pendaki di K2 tahu kisah bencana tahun 2008. Tapi mereka juga tahu bahwa tempat paling berbahaya di dekat sirok adalah tepat di bawahnya. Dan satu-satunya cara untuk meminimalkan risiko itu adalah dengan bergerak melewati bottleneck secepat mungkin. Pada pukul 7 pagi, setelah 5,5 jam mendaki melalui kondisi yang mengerikan ini, Trey sudah cukup melihat. Kombinasi antara suhu dingin yang ekstrim, jarak pandang yang sangat buruk hingga mereka nyaris tak bisa saling melihat, dan kelelahan total membuatnya yakin bahwa risikonya benar-benar tidak sepadan untuk diambil. Dia mengambil keputusan sulit untuk berbalik arah. Frederick dan Garlande terus mendaki ke atas. Ini adalah keputusan penting kedua Frederick, memilih untuk melanjutkan ketika salah satu rekan pendakinya memutuskan untuk kembali. Dalam dunia pendakian gunung, ketika seseorang di timmu memutuskan bahwa kondisi terlalu berbahaya, itu seperti tanda bahaya yang muncul. Itu adalah peringatan yang harus benar-benar diperhatikan. Trey Cook bukanlah seorang amatir. Dia adalah seorang pendaki gunung berpengalaman. Frederick tetap melanjutkan pendakian. Tapi keputusan paling menentukan belum diambil. Saat mereka mendekati bottleneck, Frederick dihadapkan pada pilihan tentang bagaimana melindungi dirinya di bagian paling berbahaya dari pendakian itu. Praktik standar biasanya menggunakan tali di antara para pendaki, memberikan pengaman jika terjadi terpeleset. Tetapi tali membuat Anda bergerak lebih lambat. Dan di zona maut, kecepatan kadang-kadang berarti keselamatan.
Semakin sedikit waktu yang dihabiskan di ketinggian ekstrim, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Frederick memilih untuk mendaki tanpa tali melalui jalur sempit itu. Dia akan pergi lebih dulu dengan Garlande mengikuti di belakangnya. Ada satu faktor lagi yang harus kamu ketahui tentang situasi Frederick. Tidak seperti kebanyakan pendaki yang mencoba K2, dia tidak hanya membawa perlengkapan mendaki. Dia membawa perlengkapan ski yang diikat di punggungnya. Tambahan berat itu mungkin tidak terasa berat saat kamu berdiri di tanah yang kokoh. Tapi di ketinggian 27.000 kaki, di mana hanya melangkah satu langkah saja bisa membuatmu terengah-engah, beban tambahan itu seperti membawa seorang anak kecil di punggungmu. Itu memengaruhi segalanya. Keseimbanganmu, daya tahanmu, kemampuanmu untuk bereaksi cepat jika ada yang tidak beres. Frederick bergerak maju ke dalam jalur sempit itu, kramponnya menancap pada salju yang tampaknya stabil. Jarak pandang sangat buruk, dengan awan menyelimuti mereka, sesekali memperlihatkan sekilas medan di depan. Dia sedang berusaha memasang piton, yaitu paku logam yang dipukul ke dalam es untuk membuat titik jangkar pada sebuah tonjolan kecil di sebelah kanan jalur utama. Saat dia bekerja, berdiri di salju yang tampaknya tebal, permukaan di bawahnya tiba-tiba runtuh. Di lereng terjal ini, apa yang terjadi selanjutnya adalah murni fisika yang dingin dan tak kenal ampun. Salju itu telah menutupi lapisan es yang keras dan licin. Tanpa peringatan, pijakan Frederick runtuh. Tidak ada tali untuk menangkapnya, tidak ada kesempatan kedua. Dalam sekejap, dia meluncur, lalu terguling, semakin cepat setiap kali kehilangan ketinggian. Sekitar pukul 8:10 pagi, suara panik Garlandai terdengar di radio. Kata-katanya membuat seluruh base camp merinding. Frederick telah jatuh. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak bergaya saat rekan pendakinya meluncur turun gunung dengan cepat, lalu menghilang ke dalam awan di bawah. Saya ingin kamu mencoba membayangkan, hanya untuk sedetik saja, seperti apa rasanya momen itu bagi dia. Kengerian mutlak saat menyaksikan seseorang yang kamu kenal, seseorang yang telah kamu percayai untuk menjaga nyawamu, tiba-tiba lenyap di depan matamu. 1 detik mereka ada, detik berikutnya hilang. Dan mengetahui dengan pasti apa arti hilangnya itu di gunung seperti K2. Garlandai segera mulai turun, gerakannya panik namun tetap hati-hati. Dengan putus asa mencari jejak Frederick. Satu-satunya yang berhasil dia temukan hanyalah sebuah ski yang terlepas saat Frederick terjatuh dengan keras, kini tergeletak sendirian di lereng seperti penanda suram. Saat dia menuruni lereng dalam kondisi yang semakin memburuk, dia bertemu dengan 2 pendaki lain yang baru saja naik dari camp 4. Derek Zalewski dari Polandia dan Fabrizio Zangrilli dari Amerika Serikat. Mereka bertiga kembali bersama menuju camp 4 yang relatif lebih aman. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Sementara itu terjadi, seorang pendaki asal Rusia bernama Yura Ermacek telah turun menuju camp 3 dan memposisikan dirinya untuk mengamati lereng terbuka yang luas di sisi jalur pendakian. Melalui celah-celah singkat di antara awan, dia melihat sesuatu yang mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Di sana, sekitar 400 meter di atas camp 3, tergeletak tubuh Frederick. Bahkan bagi para pendaki gunung yang sudah terbiasa menghadapi bahaya dan kematian setiap saat, situasinya sangat jelas dan kejam. Evakuasi tidak mungkin dilakukan. Seluruh lereng itu adalah perangkap maut dengan risiko longsoran salju yang sangat tinggi. Siapapun yang mencoba mencapai Frederick, kemungkinan besar akan menyusulnya ke alam baka. Gunung itu belum selesai merenggut nyawa. Gunung itu hanya menunggu korban berikutnya. Setelah konsultasi radio yang tegang antara beberapa camp dan akhirnya sampai ke ayah Frederick, keputusan yang sangat menyayat hati pun diambil. Frederick akan tetap berada di tempat dia jatuh, selamanya menjadi bagian dari gunung yang dulu ia impikan untuk ditaklukkan. Tempat peristirahatan terakhirnya memiliki pemandangan ke arah gunung-gunung favoritnya, seperti yang kemudian digambarkan oleh salah satu pendaki. Sedikit penghiburan di tengah situasi yang sebaliknya tanpa ampun. Inilah ironi kejam dan menyakitkan dari semuanya. Frederick terjatuh saat mendaki, tanpa pernah mendapat kesempatan untuk menggunakan ski yang sudah ia bawa jauh mendaki gunung itu. Ski-ski itu menambah beban dan mengubah keseimbangannya. Ski-ski yang mewakili impian yang membawanya kembali ke K2, bahkan setelah ia melihat rekan sebelumnya meninggal di lereng yang sama ini. Impian itu akan tetap tak terpenuhi, menggantung di udara tipis seperti hantu. Ketika kita mundur dan melihat apa yang sebenarnya terjadi hari itu, beberapa hal menonjol. Seperti tanda peringatan yang baru terlihat jelas ketika sudah terlambat untuk memperhatikannya. Tapi semua ini tidak berarti Frederick ceroboh atau bodoh.
Semua orang yang mengenalnya menggambarkan dia sebagai orang yang metodis, hati-hati, dan berpengalaman. Apa yang terjadi pada Frederick bisa saja terjadi pada pendaki manapun di K2 hari itu. Di ketinggian itu, dalam kondisi seperti itu, batas antara bisa pulang untuk menceritakan kisahmu dan menjadi bagian dari gunung selamanya bisa setipis satu butir salju. Sejak kematian Frederick, hanya satu orang yang berhasil melakukan apa yang ingin ia capai. Pada tahun 2018, pendaki asal Polandia, Andrzej Borgiel, menjadi orang pertama yang berhasil bermain ski dari puncak K2 hingga ke bawah. Dan dalam beberapa hal, upaya Frederick meskipun berakhir tragis, membantu mewujudkan hal ini. Borgiel mempelajari rute dan pendekatan Frederick, belajar dari inovasi-inovasinya maupun kesalahan fatalnya. Seringkali begitulah kemajuan terjadi di dunia petualangan ekstrim. Para perintis yang melampaui batas yang pernah dicapai siapapun sebelumnya terkadang harus membayar harga tertinggi. Tetapi upaya mereka menginspirasi orang lain untuk mengikuti, belajar dari kesalahan mereka, dan berhasil di tempat mereka gagal. Kisah Frederick Eriksen bukan hanya tentang seorang pria yang meninggal di gunung. Ini tentang garis tak terlihat yang memisahkan keberanian dari bencana. Ini tentang dorongan manusia untuk melampaui batas yang tampak mungkin, mempertaruhkan segalanya demi mimpi yang bagi kebanyakan orang dianggap gila. Jadi apa yang mendorong orang seperti Frederick? Apa yang membuat seseorang kembali ke gunung yang sudah merenggut nyawa temannya? Apakah itu obsesi? Hasrat? Atau sesuatu yang sama sekali berbeda yang kebanyakan dari kita tidak akan pernah mengerti? Saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tahu bahwa di suatu tempat di K2, Frederick Eriksen akan selamanya menjadi bagian dari gunung yang ia cintai. Dan mungkin memang di sanalah seharusnya dia berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan berani.